Club Istanbul, I1 ya. Kemudian kontes USD ini diborong semua sama Ko Joni dari Q1, Q2, dan Q3. Kemudian top unit 7 kali achieve Mont Blanc, teman-teman. MDIT 1 bintang ya. MDRT selama 3 tahun berturut-turut. Ya kan? Kemudian triple Premier Moskow. Waduh, luar biasa ya. Double Hainan Contest dan top number 1 personal vision ya. Top 3 personal alliance dan top 3 unit alliance dan vision. Serta MDIT 1 bintang, luar biasa. Bocoran dari Ko Joni 2020 sudah mencapai billion unit dan champion personal. Yeay, hebat sekali Ko Joni ya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Ko Joni. Nanti Ko Joni kalau membutuhkan gambar saya akan bantu. Baik, terima kasih Tenaga. Sama-sama Ko Joni. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Dilan juga datang, anaknya Ko Joni ada di tengah-tengah kita sekalian. Ya. Halo Dilan. Dilan. Ya, tapi Dilan sambil di luar kayaknya Pak Richard. Oh, oke. Ya, cuman dia mau dengar. Ya, terima kasih buat kesempatan dari Pak Richard dan Cici yang luar biasa. Saya sangat sangat tersanjung bisa berada jadi bicara di tempat grup besar Pak Richard dan Cimeti ya, luar biasa. Saya nggak pernah kepikir untuk menjadi seorang pembicara karena awalnya juga saya ikut di bisnis ini ya cuman ikutan aja gitu teman-teman ya. Ya, baik. Tadi juga terima kasih buat Pak Basuki, luar biasa. Ini main programnya bagus banget dan ini jujur ini sesuai banget sama apa yang saya jalani di Vision ya teman-teman ya. Nah, ini sebentar nanti saya juga bisa ikut ya, dia lagi on the way. Nah, teman-teman, pertama adalah boleh cincin ke foto family saya. Boleh, ya silakan. Nah, jujur teman-teman, saya bisa berada di sini karena saya berdoa sama Tuhan. Waktu tahun 2016, saya mikirin keluarga saya, ya. Sedikit cerita mundur ya. Saya berpikir buat keluarga saya, ini kejadiannya di tahun 2018 nih kalau nggak salah ya, Dilan udah mulai kurus, ya. Nah, waktu 2016 saya berdoa di saat usia saya 45 tahun. Nah ini why-nya ya, why-nya kenapa saya ada di bisnis ini. Saya cuma berpikir saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Dalam pekerjaan saya cukup baik, termasuk ya untuk ukuran saya sarjana 1 sangat baik lah gitu ya. Saya sudah bisa punya rumah di tahun 2003, rumah impian saya yang saya gambar sendiri, saya desain sendiri, sampai interior semua saya yang sesuai dengan keinginan saya sendiri. Ya, saya sangat bersyukurnya tidak pernah berkekurangan, betul. Pas mau kemana ada, pas mau apapun ada, gitu ya. Tetapi di sini saya berpikir saya masih bekerja, teman-teman. Usia saya 45 tahun. Saya berpikir 10 tahun lagi saya pensiun. That's why kenapa saya harus punya pikiran yang positif. 10 tahun lagi saya mau ngapain gitu. Setelah saya pensiun dari kantor saya mau ngapain? Ya. Di usia 45 bukan hal yang mudah untuk membuka suatu usaha baru. Ya. Di saat itu kan juga saya masih kerja ya. Nggak mungkin saya langsung resign dari pekerjaan saya untuk buka suatu usaha baru yang belum ketahuan hasilnya. Ya. Ini papa saya sebelah kiri saya. Jadi papa saya ini umurnya kemarin pas 2 Juli beliau 71 tahun ya. Nah, ini bersyukur saya masih ada papa saya. Mama saya almarhum meninggal di tahun 2002. Beliau masih umur 52 tahun. Beliau kena gagal ginjal karena tekanan darah yang tidak terkontrol. Jadi 4 tahun kami usahakan beliau untuk bisa cuci darah terus karena kami tidak ada biaya untuk ganti ginjal ya. Jadi beliau akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga dengan kondisi yang luar biasa lah. Sudah senang lah gitu ya teman-teman ya. Nah, kami masih
di foto ini ada 3 generasi ya, papa saya dan Dilan. Ya, kami bersyukur di saat ini kami masih bisa bersama orang tua kami ini. Nah, tapi dalam berpikiran saya adalah saya merasa ada yang kurang karena mama saya sudah tidak ada. Ya, dan saya tidak mau nanti pada saat saya tua nanti anak-anak saya mengalami seperti saya dulu. Ya, jadi disinilah why-nya. Keluarga yang saya cintai ini mau saya bawa kemana? Ya, saya berdoa sama Tuhan secara spiritual. Saya berdoa, puji Tuhan, memang mohon maaf ya, saya bicara dengan iman saya, seorang Kristiani. Saya begitu dekat sama Tuhan. Saya dalam pelayanan saya dari 2001 di gereja, saya dipercaya sebagai penetua gereja. Saya berpikir semua ini memang datang dari Tuhan. Ya. Di saat ini saya di waktu saat itu saya cuma berpikir, Tuhan, saya mau buka usaha apa? Apa yang saya mau wariskan buat anak-anak saya? Dalam pekerjaan saya sebagai National Marketing Manager yang menangani penjualan secara nasional, tidak bisa saya wariskan kepada Dilan, gitu ya. Dan itu saya sangat lelah, gitu loh. Bekerja itu sangat lelah. Kenapa? Saya harus keliling dari untuk menemui distributor dari Medan sampai Sulawesi. Itu dalam 1 minggu itu saya bisa di rumah paling 2 hari, paling banyak 2 hari. Ya, hari kerja maksudnya ya. Selebihnya saya ada di luar kota. Nah, itu hal yang tidak mengenakan. Nah, dari berdoa itu timbul jawaban Tuhan kepada saya. Jawabannya lucu juga, teman-teman. Mungkin teman-teman ada udah dengar ya. Jadi saya dikasih mimpi, yaitu menjadi seorang agen asuransi. Ya, bisnis yang 20 tahun saya tolak, itu dari tahun 96 saya lulus kuliah Trisakti, saya diajakin teman ke Manulife. Saya nggak mau. Saya masih ingat tahun 2002, apa 2003 gitu ya, ada orang juga, Pak Martinus, dari Prudensial, mungkin Pak Richard kenal ya. Beliau juga ngajakin saya juga nggak mau ya teman-teman, mungkin kalau yang ngajakin pada ini beda kan orangnya. Nah, di situ saya berpikir dalam 3 bulan berturut-turut saya berdoa terus sama Tuhan dan saya dikasih jawaban dalam mimpi sebagai agen asuransi. Akhirnya keputusannya pada saat mimpi yang ketiga itu saya akan mencoba, saya ambil ya. Itu dasar secara spiritual saya kenapa saya ada di bisnis ini. Ya, saya bilang sama istri saya, Mam, sudahlah kita coba dulu ya. Kita nggak ada salahnya kita mencoba ya. Toh nggak ada ruginya. Kita mencoba kan cuma biaya 225.000 ya menjadi agent gitu loh. Ujian AJI 225.000. Nah, akhirnya saya coba di bulan April setelah ujian AJI saya coba prospek ya. Kebetulan waktu itu ring 1 kalau keluarga saya pribadi, polis saya serahkan kepada leader saya, Bapak Budi Siabjo ya. Ada 4 polis keluarga kami serahkan kepada dia. Kenapa? Kami berpikir, sudahlah, karena Budi juga sudah memperkenalkan bisnis ini kepada saya berikanlah buat dia sebagai rasa terima kasih. Nah, saya mulai dari nol, karena buat saya adalah sesuatu hal itu saya harus dari dasar. Karena di bisnis asuransi saya orang baru. Walaupun saya mengerti marketing, saya pemasaran untuk produksi daripada valve dan IPTC itu sudah mengerti sekali, saya sudah jalan 17 tahun. Tetapi di bisnis asuransi saya nol. Ya, saya belajar dari nol dan puji syukur kepada Tuhan, saya mencapai BP dalam 1 bulan. Ya, itu pun karena saya merasa apa yang saya harus jalani itu harus maksimal, ya teman-teman ya. Nggak ada istilah buat saya itu santai. Dan itu pun saya lakukan, saya masih dalam bekerja, teman-teman. Nah, setelah saya naik BP, 3 bulan saya kosong, karena memang itulah masa lahirnya seorang, ibarat kalau ayam tuh baru pecah dari telur ya, baru bertelur tuh, baru lahir dari telurnya. Jadi kita bingung, jadi BP mau ngapain gitu. Saya sudah ngikutin untuk prospek-prospek rekrut seperti yang
diajarkan oleh Vision. Nah, tapi karena saya masih baru dan saya masih sambilan, orang-orang yang saya rekrut pun dengan santai mereka juga masih bekerja gitu ya. Nah, di bulan Agustus tepatnya kami baru sadar ada suatu kejadian di mana Dilan itu sakit. Jadi dia bulan Juli itu naik kelas 2 SMA, itu sudah mulai gejalanya. Di bulan Agustus kita menemukan bahwa ini sudah tidak bisa didiamkan. Nah, kami bawa ke dokter. Nah, jadi kami bawa ke dokter, ternyata Dilan sakit mentalnya. Ya, entah kenapa itu terjadi. Ya, saya yakin 100% ini semua seizin Tuhan. Ya, bukan diguna-guna oleh orang, bukan oleh karena kesalahan apapun, tapi saya yakin dan percaya ini seizin Tuhan. Ya, Tuhan mau ubahkan Dilan dengan cara yang luar biasa. Ya, nah akhirnya dengan kondisi seperti itu, saya sebagai kepala keluarga, saya harus tetap punya positive thinking. Saya berpikir positif. Wah, seorang ibu, istri saya pasti sedih, ya, tidak bisa menerima keadaan, betul. Nah, tetapi teman-teman di saat seperti itu harus punya ketenangan, ya. Saya selalu berpositif thinking, tidak pernah ada pikiran jelek. Nah, dan saya selalu punya satu kekuatan, keyakinan bahwa Dilan pasti sembuh dalam 2 bulan. Saya berdoa sama Tuhan, dan di saat posisi seperti itu, saya harus menjalani pekerjaan yang rutinitas ya. Pagi saya harus ke kantor, ya, beresin pekerjaan. Jam 11 itu sudah janji dengan dokter psikolog atau psikiater, berganti-ganti setiap hari ya. Nah, terus saya harus menjalani alians. Bagaimana saya harus memberikan suatu kesembuhan buat Dilan juga, apa yang saya harus tanamkan kepada dia. Dan di saat itu, ini masih ada di depan saya poster Premier Klub ASN 2017. Ya, Belgia, Belanda, Holland, dan Prancis. Ya. Di sini saya melihat, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau ajak Dilan untuk ke luar negeri, ke tempat ini. Teman-teman masih ada yang ingat nggak posternya? Ini bagus banget. Saya kasih lihat sebentar ya. Nah, itu posternya. Nah, ini posternya ya. Masih ingat ya, teman-teman ya? Nah, poster itu nggak pernah saya lupakan. Selalu saya tempel di depan lemari, di depan, sebelumnya di depan tempat tidur saya, ada lemari baju, saya tempel. Saya doakan tiap hari, saya bilang, Tuhan, saya harus mencapai ini, ya, untuk membawa Dilan ke luar negeri. Karena saya pikir kesembuhan Dilan juga Dilan harus lihat di luar negeri itu hidup kehidupan lebih seperti apa, ya. Dari situ saya jalaninnya untuk Allian itu, teman-teman bisa kebayang kapan saya jalanin untuk prospek Alliannya. Dari pagi saya harus urusan kantor, dari siang sampai sore urusin Dilan. Nah, setelah saya antar Dilan pulang, saya jalanin untuk prospek Allian. Saya bisa pulang jam 11 malam, jam 10, jam 11. Bahkan saya pernah pulang jam 1 pagi. Ya. Setelah pulang ngapain teman-teman? Tidur? Enggak. Ya. Saya harus bergadang buat Dilan. Karena Dilan saat itu susah tidur. Obat yang dokter berikan itu membuat dia menjadi jet lag jadinya. Siang dia ngantuk, malam dia seger. Nah, di sini kan bingung ya teman-teman ya. Bagaimana? Kondisinya istri saya sudah dari pagi
sampai malam juga udah lelah. Terus Dylan ini masih dijagain teman-teman. Karena kalau orang lagi kondisi seperti itu tidak bisa kita diamin sendirian. Itu berbahaya sekali. Jadi dokter menyarankan ya 24 jam anak ini harus diawasi. Akhirnya dengan posisi ngantuk pun saya nemenin Dylan gitu. Ngobrol, kita cerita sampai dia tidur, baru saya tidur. Ya itu tidur pun paling 1 jam 2 jam gitu kan. Bahkan sering kali saya nggak tidur. Nah, di sini teman-teman butuh pengorbanan ya, pengorbanan. Sebagai orang tua yang sudah diberkati seorang putra dan seorang putri yang luar biasa, kita punya beban untuk menjaga mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, 2 anak ini. Nah, harus menjadi tanggung jawab sebagai seorang orang tua ya, sebagai ayah. Nah, perasaan saya harus lebih kuat dari pikiran saya. Jujur, pikiran itu mempengaruhi banget. Pikiran itu masuk terus nih. Waduh, Dylan bagaimana nih? Rusak sudah pikiran dia. Dylan menjadi seperti ini. Wah, itu pikiran-pikiran jelek masuk. Tapi perasaan saya kuat karena saya dekat sama Tuhan. Ya, perasaan saya mengatakan Dylan pasti sembuh dalam 2 bulan. Itu pun saya tawar-menawar dengan sekolah. Dylan itu disuruh tinggal kelas untuk cuti 1 tahun. Saya nggak terima. Perasaan saya marah waktu itu. Perasaan saya marah. Kenapa sekolah yang notabene sekolah yang notabene seperti ini tidak pernah membangkitkan anak-anak saya, tetapi menjatuhkan. Nah, di situ saya benar-benar yakin dan percaya, saya pindahin Dylan, dan dia akhirnya sembuh, benar ya, dengan dasar iman yang kuat. Nah, akhirnya teman-teman, puji Tuhannya, di saat seperti itu, dari bulan 8 sampai bulan Desember, saya closing 1,4. Jadi dengan total dari awal itu 1,7 miliar akhirnya. Karena waktu pertama jadi BD kan 300 pribadi. Nah, saya akhirnya dengan saya pengen ngajak, perasaan saya kuat untuk ngajak Dylan. Saya ke Paris, saya dapetin 2 Paris ya. Saya tutup closing dengan 1,7 miliar dan puji Tuhan saya dapat premier 2 ke Paris ya. Selain itu saya juga dapat yang di grup lokal, ada ke Korea, ada ke Champion Cruise. Nah, di situ Dylan udah mulai sembuh dan Dylan sudah mulai adaptasi ya. Adaptasi dia sudah bagus dan puji Tuhannya Dylan juga menjadi anak yang kembali normal. Sebelumnya Dylan itu masuk 10 besar sekolah. Setelah sembuh dia bisa lulus SMA dengan lulusan terbaik. Puji Tuhan ya. Di posisi sekarang, ya puji Tuhan, Ko Richard, terima kasih. Memang sebagai orang tua, kita dilema ya teman-teman. Dilemanya sebagai orang tua, salah apa sih saya Tuhan? Gitu. Dosa apa sih saya Tuhan? Kenapa anak saya dijadikan seperti ini? Ya, saat itu, ya kalau dipikir, kok Dylan seperti orang ngeblank ya gitu loh. Dylan ngeblank. 1 tambah 1 juga dia nggak tahu judulnya gitu teman-teman. Ya. Nah, bertubi-tubi sih sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga saya, kita dikasih cobaan ya. Sebenarnya bukan cobaan dari Tuhan. Saya ini bukan bilang dari Tuhan, tetapi ini menguatkan saya. Tahun 98 mama saya kena gagal ginjal. Waktu itu saya baru pacaran dengan pacar saya ini, mamanya Dylan. Bahkan saya harus bilang sama mamanya Dylan itu waktu kami pacaran, kamu bolehlah tinggalin saya. Saya belum sanggup untuk nikahin kamu saat itu, saya bilang. Jadi saya bilang sama dia, kalau kamu nggak sabar bisa menunggu saya, nggak apa-apa tinggalin saya. Jadi saya sampai berkata seperti itu. Karena buat saya, kapan saya bisa membahagiakan mama saya yang satu lagi sakit juga ginjal. Saat tahun 98
gaji saya baru 3,3 juta, waktu itu fresh credit baru 800.000 loh teman-teman. Saya harus bisa membiayai mama saya yang butuh pengobatan di atas 10 juta sebulan. Nah itu cukup panjang ceritanya, jadi itu sekedar aja. Kalau saya ceritain nggak habis 2 hari 2 malam ya. Nah berikutnya 2008, mamanya Dilan ini juga pernah mengalami sakit. 2 bulan kami berada di rumah sakit, totalnya 50 hari itu full 24 jam, selama 50 hari saya menemani di rumah sakit. Pekerjaan saya pending, ya berhubung masih itu perusahaan apa namanya, saya bantu perusahaan dari istri ya, family company gitu, nggak dipecat saudara ya. 50 hari saya menemani 24 jam tahun 2008. Dan itu terulang di tahun 2017, Dilan yang sakit. Ya, tetapi pikiran saya selalu positif. Ini penting teman-teman. Mindset kita, pikiran kita selalu positif. Ya, jangan ada pernah pikiran yang negatif, karena pikiran negatif itu akan menghancurkan semuanya. Ya. Nah, akhirnya dengan pengorbanan saya yang menurut saya itu keluarga saya. Kalau bukan saya lagi, kalau bukan saya sendiri, siapa lagi? Ya, nggak mungkin saya minta tolong orang, nggak mungkin saya minta tolong saudara dan sebagainya. Di saat itulah kita diuji sampai batas di mana. Ya, akhirnya dengan pikiran saya yang selalu positif, saya tidak pernah ngeblok. Ya, saya tidak pernah ngeblok asuransi akhirnya saat itu. Apa yang sudah saya, sebelumnya saya blok, 20 tahun saya blok untuk bisnis asuransi, tapi saat saya join di Allianz, saya sudah bilang bahwa apa yang sudah kita lakukan, kita sudah maju satu langkah, kita tidak boleh mundur. Saya harus maju terus ya teman-teman. Nah, jangan pernah ngeblok teman-teman. Teman-teman yang udah join di sini, maaf ini para bibi semua ya. Teman-teman yang udah join di sini, teman-teman yang sudah berprestasi. Teman-teman sudah jadi seorang leader. Ya, teman-teman tidak boleh mundur. Ya, buat saya mundur adalah suatu usaha untuk bunuh diri buat saya. Jadi buat saya nggak pernah ada rasa mundur. Mundur itu adalah suatu kematian. Gitu. Maaf ya, APBN ya, ambil positif bukan negatif. Tapi buat saya, yang hidup saya dulu, dari saya pertama kuliah, saya harus semester 4 juga saya harus sambil kerja, saya harus berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Sampai hari ini tidak pernah ada kamus dalam hidup saya mundur. Ya. Nah, saya tidak pernah ngeblok teman-teman. Selalu dalam hidup saya adalah positive thinking, yakin dan percaya. Dari keyakinan itulah kita bisa dapat suatu mukjizat, ya. Saat Dilan sakit, kalau teman-teman tadi dengar saya cerita kapan waktunya saya untuk prospek. Cukup lelah loh teman-teman. Saya bekerja nganterin Dilan ke dokter atau nganterin Dilan ke psikolog. Terus saya harus anterin dia pulang, dan saya harus pergi lagi. Perginya bukan yang tempat yang dekat ya, silakan. Nah, saya nggak pernah ngeblok, saya nggak pernah berpikir, oh nanti akan ditolak orang. Ya, sih. Nah teman-teman, ini istri saya, mamanya Dilan. Halo teman-teman semua. Ko Richard, Halo C. Ya, thank you ya, udah datang. Iya. Ya. Terima kasih. Halo C. Jadi, Ya, ya. sama-sama kok. Ini istri saya yang setia banget, ikut saya zaman pacaran yang saya bilang tadi. Boleh tanya kalau nggak percaya. Bukan saya mau mutusin, enggak, tapi saya kasih dia pilihan, karena waktu itu saya harus ngurusin mama saya. Ya. Tapi jawaban dia adalah, kalau kamu sayang mama kamu,
pasti kamu akan sayang saya. Gitu. Ya, puji Tuhan, ini mamanya Dilan yang luar biasa. Ya, kami puji syukur tahun ini udah 20 tahun kami hidup rumah tangga ya. 23 tahun kami kenal dari pacaran. Ya, puji Tuhan. Kami selalu berdoa untuk punya suatu keajaiban Tuhan. Ya, saya mau beli TV 32 inch saja berdoa loh teman-teman. Tanya Tuhan dulu. Ya TV 32 inch berapa sih? Benar nggak kalau dicatnya? Itu murah gitu loh. Tapi kami berdoa. Benar nggak sih Tuhan apa yang kami mau ambil langkah ini? Nah, sama. Begitu mau masuk bisnis ini pun kami berdoa. Setelah Tuhan kasih jalan, ya kami berdoa. Bagaimana cara jalaninnya Tuhan? Ya, bahkan waktu pertama saya jadi agent, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang saya masih prospek? Case keluarga kita sudah diberikan kepada leader, ya. Terus keluarga besar dari istri semua sudah masuk. Waktu kami ngurusin di asuransi kantor, semua ada di Afris, ya. Keluarga saya, keluarga dari papa dan mama itu susah. Mereka ngeblok kami waktu kami mengalami mama kami sakit. Mereka sepertinya menjauh. Ya, saya ngerti saat kami lagi kesusahan, orang pasti pada menjauh. Kenapa? Takut dimintain tolong. Padahal saat itu kami tidak pernah minta tolong, minjem, bahkan minta, itu nggak pernah dalam kamus kami. Ya. Jadi sampai hari ini kami tidak ada rasa budi sama mereka gitu. Karena kami lakukan sendiri. Ya. Nah, akhirnya hari demi hari kami mengalami mukjizat. Ya, kami menjalani Tuhan. Bagaimana saya jalanin? Jujur, saya buka kamus jadinya, buka kesalahan ya. Saya waktu mau ujian AJI, jadi mencobai Tuhan akhirnya. Saya nggak baca tuh namanya kisi-kisi. Saya nggak ngerti apa itu asuransi. Sampai waktu hari H mau ujian, saya cuma bilang, Tuhan ampuni kalau saya nggak belajar. Saya cuma baca 8 nomor. Sedangkan yang keluar ujian AJI banyak kan teman-teman ya, 80-an. Tapi puji Tuhan, saya bilang kalau rencana Tuhan, saya ada di bisnis asuransi, saya pasti lulus. Lulus teman-teman. Aduh. Besoknya saya mikir lagi, siapa yang saya mau prospek? Saya berdoa sama Tuhan. Siapa yang saya mau prospek Tuhan? Satu hari saya berdoa, besoknya Tuhan kirim. Bukannya Tuhan buka jalan, Tuhan kirim orangnya. Kakak saya, Dr. Ritawati itu kakak kandung saya yang paling besar, dia datang ke rumah saya. Dek, saya mau bikin asuransi buat saya dan anak saya. Dia nggak tahu saya udah masuk kalian. Itu saya kayak disamber geledek, teman-teman. Tuhan kirim langsung. Saya berdoa minta petunjuk Tuhan, siapa yang mesti saya prospek. Tetapi saat itu Tuhan kirim langsung orangnya, ya. Tuhan kirim orangnya. Dahsyat banget. Itu miracle, itu keajaiban Tuhan. Saat itu judulnya kami closing 3 dan itu closingan perdana kami. Kami nggak pernah lupa. Bukan saya yang nawarin, teman-teman, tetapi Tuhan yang kirim datang ke rumah saya. Ya. Terus berlanjut sampai Dilan sakit, saya yakin dan percaya bahwa keajaiban selalu ada. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, Dilan sembuh, akhirnya Dilan start di Korea, dia minta kepada Ko Paulus dan Ko Acong, itu kita lagi makan bersama. Dia mau ikut join division, saya tolak. Kenapa? Yang masih kelas 2 SMA, baru aja juga sembuh gitu loh. Jangan dibebani berat lagi gitu kan. Dia mau ikutan di division. Karena selama dia sakit, saya sering ajak Dilan ke vision. Untuk apa? Untuk mendengarkan motivasi dari leader hebat. Akhirnya itu membuat memprogram otak dia jadi kecanduan sama vision. Ya, dia dengar nih Ko Richard, dia dengar Ko Paulus, dia dengar Ko Denny bicara, dan itu membuat masuk ke otak dia. Di saat dia lagi butuh,
penguatan waktu dia sakit, dapat penguatan dari Vision luar biasa, dan dia bilang saya akan di Vision. Ya sudah, karena Ko Paulus sama Ko Acong yang bilang boleh, ya saya masa mau melarang ya. Akhirnya jadilah Dilan 2018 join. Ya waktu itu dia masih SMA kelas 2 di sekolah Alpha Omega. Ya luar biasa, Dilan sembuh, dan puji Tuhan waktu itu ya karena waktu dia join dia masih sekolah kan nggak mungkin dia prospek, tapi bersyukur 2 kepala sekolah yang lama dan kepala sekolah yang baru dua-duanya jadi nasabah dia. Ya. Nah, teman-teman, kuncinya cuma aktivitas, ya. Kalau saat itu waktu Dilan sakit, saya udah capek dari pagi urusan pekerjaan, urusan nganterin dia ke dokter, terus udah nganterin dia pulang sore, selesai, saya nggak ngapa-ngapain. Menurut teman-teman, bisa nggak saya jadi juara? Enggak. 2017, puji Tuhan, saya juara 2 di bawahnya, juara 2 division ya. Waktu itu yang juara satunya, ya adiknya Ko Richard, Cilinda. Saya juara 6 di Allian waktu itu. Saya berpikir begini teman-teman, ini saya jalaninnya aja sambil kerja, sambil extra time, ya. Saya bisa juara 2 division. Nah, saya berpikir, wah ini dahsyat banget sebenarnya. Nggak susah ya jalanin Allian itu nggak susah. Nggak susah jalanin asuransi sebenarnya buat saya. Tapi 2018 saya kantor tahu saya menjalani Allianz, dan saat itu ada pengembangan usaha lagi di kantor, jadi saya nggak fokus ya pengembangan wilayah, jadi saya mau nggak mau saya harus urusin yang di kantor. Tapi di 2019 akhirnya saya mengajukan resign ya. Nah, teman-teman tadi yang Citineke ceritakan mengenai 2019 pencapaian itu, ya itu hasil dari full time teman-teman. Ya, maaf saya minum sebentar. Iya. Jadi di sini boleh teman-teman kalau boleh tahu BP yang di sini sudah full time semua ya. Mungkin Pak Richard bisa mewakili. 95% kok. 95%. Wah, luar biasa. Dahsyat. Ya, buat teman-teman yang belum full time, mohon maaf, saran aja saran. Kalau teman-teman mau serius di bisnis ini, teman-teman mau sukses di bisnis ini, teman-teman masih full time. Teman-teman masih full time. Ya. Kita tidak bisa berjalan di 2 jalan yang berbeda untuk sukses. Seperti apa kata Pak Denny ya. Pak Denny Utama ada cerita 2 pipa, ya nggak bisa teman-teman. Saya udah ngejalanin capek. Bisa saya lakukan, tapi butuh perjuangan sangat berat. Apakah teman-teman mau seperti itu? Nah, tapi kalau di sini semenjak kami full time, nah boleh mungkin ya ada satu video itu yang boleh videonya dikeluarin ya Citineke. Jadi setelah saya full time itu kita bisa ngapain aja. Nah contoh di era COVID ini ya semenjak bulan kemarin bulan Maret kami memang stuck ya karena masalah COVID. Kita tidak berani kemana-mana karena takut juga gitu ya. Saking takutnya, kenapa takut teman-teman? Cici saya sendiri kena COVID gitu loh, dokter. Nah, teman-teman udah tahu ya, yang kakak saya itu Dokter Tawati kan ada ya videonya waktu di Vision, dia menjadi memberikan kesaksian. Nah, jadi teman-teman untuk menghadapi masalah COVID ya wajar takut. Cuman bagaimana kita mau takut terus? Sebulan, 2 bulan mau sampai kapan? Nah ini hari ini saya jalan tadi pagi. Ini
yang dulu menemani saya kemana saja. Ya, mobil ini tetap menjadi mobil yang buat ke daerah-daerah jalanan sempit atau rusak, bahkan keluar kota. Dahsyat banget. Ya, pagi ini teman-teman, saya sudah jalan, rame bener jalanan ya. Saya mau ke rumah sakit ngambil data nasabah grup BE grup saya, karena dia belum bisa ke sana. Satu dan lain hal ya, orang tuanya mungkin belum mengizinkan untuk ke sana. Nasabahnya pun gak berani ke rumah sakit. Ya, social distancing, jaga kesehatan selalu teman-teman. Ya, sampai ketemu dalam meeting group hari Kamis. Nah, teman-teman, lakukan aja aktivitas. Tuh, lihat teman-teman, jalanan juga ramai banget. Jadi intinya memang semua sudah mulai normal ya. New normal tepatnya. Nah, pagi-pagi ada yang diderek tuh. Mobil parkir sembarangan. Iya. Oke, selamat aktivitas teman-teman. Semangat pagi, semangat prospek. Teman-teman boleh lihat apa hasil teman-teman mengerjakan apa yang ada di bisnis vision kalian yang Tuhan sudah berikan. Yakin dan percaya, layar biru nggak pernah bohong. Layar biru akan berubah menjadi dahsyat. Tunggu tanggal mainnya. Semangat pagi. Ya, terima kasih Citineke. Nah, teman-teman, itu video saya selalu buat tiap hari dan saya berikan kepada grup saya. Mohon maaf tadi ada kata-kata grup ya. Nah, kenapa teman-teman? Saya memberikan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Mereka yang masih kerja pun kan kerja gitu loh. Mereka harus kerja, harus masuk. Jadi nggak ada alasan juga untuk tidak beraktivitas gitu loh. Ya, saya pakai masker ini, ya. Saya contohin ya. Saya pakai masker, saya ke rumah sakit, saya pakai ini, face shield, ya. Jadi saya, kedengaran suara saya masih ya. Saya aktivitas ke rumah sakit untuk mengambil data. Data itu karena nasabah ini kena medical, ya. Dan juga pakai ini teman-teman. Ini adalah alkohol ya, buat semprot tangan. Ya. Saya datang ke rumah sakit MRCCC, saya minta data, Pak, setengah jam ya, ya udah saya nunggu di depan Max Coffee. Ya akhirnya saya ngopi gitu kan. Saya lihat begitu, wah penuh sekali orang yang ke dokter. Ya. Terus kenapa kita harus takut gitu loh teman-teman? Aktivitas saja. Ya, kan pemerintah sudah canangkan juga gitu. Jadi semenjak bulan Juni pertengahan, saya sudah mulai aktivitas. Yang awalnya juga kami takut ya. Saya, terutama istri dong, saya paling takut nih. Pak, Dilan, jangan keluar-keluar terus katanya. Nanti kalau kena COVID gimana gitu kan. Ya, tapi saya lihat, loh, cici saya kena COVID tapi baik-baik aja. Ya, cici saya masuk kena COVID, 7 hari dia demam. Hari pertama dia masuk rumah sakit masih demam, hari kedua dia udah nggak demam. 18 hari, 19 hari dia dirawat, 18 hari tidak ada demam, dan dia cuma kerjanya nonton TV, nonton sinetron dari pagi sampai malam. Karena nungguin hasil swab. Nah, ternyata saya ambil pelajaran bahwa COVID itu nggak usah terlalu ditakutin, teman-teman. Iya, kenapa saya bisa bilang gitu? Selama kita punya imunitas tubuh kuat, ya, kita punya fisik kuat, kita nggak usah khawatir. Kecuali memang orang yang udah ada bawaan sakit darah tinggi, ya. Pertama darah tinggi, kedua mungkin ada gula, ya. Terus ada penyakit bawaan. Yang paling bahaya adalah asma. Oke, kalau notabene orang tersebut punya asma, ya udah ngumpet aja deh. Ya, itu bahaya banget. Karena akan terjadi komplikasi, itu pasti, ya. Nah, tetapi buat orang-orang yang seperti kita sehat, kita bisa minum vitamin,
ya. Kita punya makanan yang bergizi cukup tinggi, kita minum, kita makan, ya. Yang penting selama kita melakukan sesuai anjuran daripada pemerintah, begitu mau makan cuci tangan, jangan megang mata, ya, pakai face shield, apa namanya? Face shield, ya. Yakin teman-teman sembuh, ya, sehat. Cici saya sekarang mulai bulan Juli dia sudah praktek lagi. Tidak kurang satu apapun, puji Tuhan, dia sehat. Nah, pencapaian saya tahun lalu, teman-teman, jujur ya, sejak saya full time, bulan Juli ya? Saya full time itu bulan habis Lebaran ya, habis Lebaran. Saya mengajukan resign itu di bulan puasa, jadi Lebaran. Saya udah resign, saya baru masuk di bulan Juli. Ya. 2018 saya masih kerja, rekrut banyak banget rekrut. Tetapi karena orang-orang melihat saya masih kerja juga, ya dia juga masih kerja gitu. Dia masih gelutin usaha dia. Akhirnya mereka fail. Cuman satu yang saya naikin BP adalah Dilan. Dilan serius, karena apa? Dia tiap hari datang ke Yobi. Sabtu, Senin. Even saya pun masih kerja, Senin malam saya nggak datang, Senin saya nggak datang, dia datang. Ya. Terus sampai malam di pertemuan dengan Paulus juga dia datang. Nah, dia lebih fokus dibanding saya waktu itu. Nah, di 2019 saya membalas buat saya adalah kegagalan di 2018 karena saya cuma waktu itu mencapai kalau nggak salah billion unit yang nggak capai. Tapi di 2016 saya balas dengan seluruh kemampuan saya, sama seperti orang kerja teman-teman. Dari pagi saya udah keluar, ya. Ada janji ketemu, tiba-tiba orangnya ngebatalin, ya udah gitu. Tapi saya tidak di rumah, tidak santai. Saya malu sama pintu rumah teman-teman. Ya, dari pagi saya harus keluar judulnya. Terus, nah aktivitas tiap hari saya ketemu orang. Paling banyak saya mencapai 7 orang, pertemuan dengan 7 orang. Ya. Dalam satu hari, luar biasa. Itu saya masih pulang malam. Ya. Nah, terus kalau menurut teman-teman, apakah orang selevel Pak Joni gitu, langsung ketemu orang, langsung closing? Enggak juga, teman-teman. Pernah saya satu hari pergi ketemu 7 orang, 7 aktivitas sehari, 7-7-nya nggak closing. Nggak bisa direkrut juga, nggak bisa mau ambil asuransi juga. Terus saya harus baper gitu. Kalau saya baper, saya nggak jadi juara satunya Vision untuk personal. Saya nggak jadi juara 3-nya untuk unit. Unit itu kan rekrut ya. Nah, jadi di sini saya mau tekankan kepada teman-teman, kalau mau serius di bisnis ini bisnis yang udah bagus banget teman-teman. Ya, nggak ada istilahnya dalam kamus hidup saya susah, nggak ada. Ya, kalau mindset teman-teman sudah berkata susah, sudah berkata blocking, maka itu yang akan terjadi. Apa yang kita perkatakan itu menjadi kenyataan. Ya. Apa yang kita perkatakan menjadi itu berkata kita. Kalau kita berkata baik, Tuhan, hari ini saya mau ketemu dengan orang yang Tuhan kirim bertemu untuk menjadi tim saya, untuk menjadi anggota atau menjadi nasabah saya, pasti Tuhan akan pertemukan dengan baik. Kalau orang ini akan suatu saat menyusahkan saya, ya Tuhan lebih baik orang ini tidak jadi. Saya berdoa begitu teman-teman. Karena jujur ada orang-orang tertentu yang jadi nasabah saya, baru 1 bulan tiba-tiba dia nyelonong ke luar negeri, langsung mau general check up minta diganti. Wah, nyusahin banget ini nasabah. Akhirnya dia kayak marah. Saya bilang dari awal saya udah bisa bilang sama kamu kan, kamu yang curang, gitu loh. Kamu yang curang, kamu mau periksa diri kamu dengan cara gratis. Terserah kamu mau tutup aja, saya gituin. Tutup dia akhirnya. Bersyukur teman-teman. Bagaimana kalau seumur hidup jadi nasabah kayak begitu? Wah, pusing parah. Ya, sorry loh. Ambil positif, buang negatif. Kalau buat saya gini teman-teman. Benar berkat Tuhan dari Tuhan ya.
Berkat saya dari Tuhan, bukan dari mereka. Kita bertemu mereka buat nolong mereka, bukan kita ngemis-ngemis. Saya nggak pernah mau ngemis-ngemis. Ya, buat saya, mohon maaf ya, bukan karena level, bukan. Saya merendahkan diri, bukan karena saya pernah jadi manajer, enggak. Tapi saya di sini adalah mau bantu dia. Kalau orang yang mau dibantu, ngeyel, ya ngapain gitu. Banyak kok orang yang saya mau rekrut ngeyel, ya udah silakan aja gitu. Buat saya akan bantu orang, ajak orang ke sini bantu ya. Seperti tadi Pak Basuki bilang, kita membantu dia menjadi kaya gitu, bukan pribadi kita gitu ya. Kita bantu dia untuk menjadi berhasil gitu ya. Tadi kemenangan umum tadi yang Pak Basuki bilang ya. Kita mau ajak dia punya bisnis di Allianz. Tapi kalau yang mau diajak bisnis yang ngeyel, ya buat apa? Jadi mohon maaf nih teman-teman, ini juga saya bicara di grup Paulus juga sama. Buat teman-teman semua, ini bisnis yang udah sangat baik, yang udah sangat benar-benar bagus, apalagi yang sudah Allianz sediakan dengan nanti 8 generasi, kalau kita nggak mau jalani, itu bodoh banget. Jujur, teman-teman. Kalau bapak saya bilang, udah nyebur aja ke laut. Ini. Bapak saya pesan dulu. Kalau jadi orang malas, jadi orang nggak mau berusaha, udah nyebur aja ke laut. Jangan jadi orang. Saya masih ingat banget. Itu masuk ke otak saya. Jadi buat saya adalah hidup itu nggak boleh malas. Ya. Kalau yang anak-anak muda, Gen Y bilang, wah saya bangun susah. Ya itu oke lah Gen Y. Tapi buat saya Gen X ini, dari lahir mama saya selalu tekankan, mama saya almarhum, jangan pernah kalah sama ayam. Nanti rezekimu dipatok ayam. Ya, jadi saya selalu berpikir positif gitu loh. Ya, saya bersyukur sekali teman-teman sampai hari ini, walaupun di era pandemi memang 2 bulan lebih lah kami mengurung diri di rumah. Ya, jujur lewat prospek, lewat Zoom itu sulit ya untuk level-level seumuran saya itu agak mereka tuh gaptek gitu loh, diajakin nge-Zoom susah, akhirnya pakai video calling WhatsApp ya, WhatsApp. Jadi lewat video call WhatsApp ini ya puji syukur ya saya masih dapat di bulan April ya, di bulan April ya. Jadi saya sudah dapat champion waktu itu, dapat yang hadiah-hadiah. Pokoknya pribadi saya adalah saya selalu mau dapetin semua yang diberikan oleh Allianz. Jadi kalau Allianz ngasih achieve apapun, saya harus capai. Ya, puji syukur. Jadi buat teman-teman nih, jangan pernah berpikir negatif. Ya, jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu membawa aura negatif yang sangat berat. Ya, tadi Pak Basuki juga cerita. Energi itu langsung jatuh teman-teman. Ya. Di saat saya pernah satu kali ke Bogor, itu dari mendadak orangnya minta jam 5 sore saya ke Bogor. Saya ke Bogor janji jam 7. Orangnya datang 8:30. Ya, saya nunggu di Starbucks. Setelah itu udah datang 8:30 sampai jam 11 lewat baru selesai ya. Ternyata dia cuma ngaduin antara polis gitu loh. Saya pulang dengan tidak ada hasil. Waktu itu Dilan ikut ya, Dilan saksi banget. Kami pulang sampai Jakarta itu sampai rumah 1:30 malam. Tapi Dilan melihat saya, dia tahu persis. Saat itu Dilan marah teman-teman. Dilan marah karena Dilan masih baru ya. Tuh orang kurang ajar sama si Pak gitu. Dia yang minta ketemu Papa. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bogor. Ya, udah ngebayarin lagi. Ngebayarin harga. Sampai sana kita pulang sampai malam. Nggak ngambil pula katanya. Apa sih itu orang maunya? Sabar Dilan. Inilah yang namanya proses. Itu saya ngajarin Dilan. Saya ngajarin Dilan menghadapi proses. Ya. Kalau tanpa proses itu teman-teman, saya tahun lalu nggak bisa jual 1 bulan lebih habis.
division, sorry. Di Aliansa nomor 3 begitu ya. Nah, tanpa proses teman-teman nggak akan sukses. Ya, saya juga percaya kalau Richard juga melalui proses dengan Susan ini ya. Tanpa proses mereka nggak akan sampai sekarang. Ya, semua harus lewat proses. Tapi proses itu harus dilalui dengan apa? Positive thinking. Ya, sampai hari ini saya nggak pernah tuh negative thinking. Berkeluarga pun boleh nanya istri saya, pernah nggak kita ribut? Pernah kita sampai harus berkata-kata kasar? Enggak. Tetapi kalau saya ke anak, ya saya harus tegas. Kenapa? Dilan, kamu anak laki. Mau jadi apa kamu udah besar? Saya bilang, kalau kamu malas. Saya marahin kalau dia malas. Jujur teman-teman, Dilan itu ketemu, satu hari itu bisa ketemu 4 orang. Ya, satu hari dia bisa sambil ngajar, satu hari dia prospek, satu hari dia bantu closing. Dia mengikuti jejak papanya. Jadi kalau teman-teman lihat Dilan seperti itu, ya jangan lihat hari ininya, tetapi teman-teman harus lihat bagaimana kami mencapai hari ini. Buat saya hari ini bukan menjadi hari yang sudah mencapai, belum. Buat saya ini masih dasar. Ya, ini masih dasar. Saya belum apa-apa. Betul yang tadi Pak Suki katakan, kita belum ada apa-apanya teman-teman. Kalau kita belum mencapai kemenangan umum, ya. Jadi jangan happy udah punya kemenangan pribadi. Oh salah teman-teman, belum ada apa-apanya, ya. Benar kata Pak Richard semalam waktu ngobrol dengan Dilan. Kalau kita belum punya rumah sendiri yang ada lapangan terbang pribadi dengan jet pribadi, ya jangan santai teman-teman ya. Dengan 8 generasi ini, saya yakin Dilan 10 tahun ke depan bisa punya rumah dengan lapangan terbang pribadi, ya dengan jet sendiri gitu. Karena saya lihat Dilan aktivitasnya rajin sekali, ya. Dari semalam itu dia masih mengerjakan tugas kuliah, ya ujian finalnya dia sampai jam 2 pagi. Ya, pagi-pagi dia bangun, sudah ngurusin kuliah, dan habis urusan kuliah beres, tadi dia izin untuk ketemu orang, ya, ketemu orang. Nah, teman-teman bayangin, Dilan yang tidurnya baru 4-5 jam, udah langsung aktivitas lagi. Ya, itulah kamus kita, teman-teman, ya. Kamus sukses. Jadi, teman-teman, sekali lagi, mohon maaf, mungkin kalau ada yang negatif, silakan dibuang aja, ambil positifnya ya. Nah, ini hasil pencapaian saya, boleh Citineke untuk ditampilkan. Oke, kok. Silakan, kok. Nah, ini bersyukur banget teman-teman, saya berdiri di sini menjadi seorang top nomor 1 vision untuk personal ya. Saya diizinkan bicara juga waktu itu, wah bersyukur banget. Sampai kaki saya gemeter, kenapa? Saya nggak kuat, ini kuasa Tuhan, bukan kepintaran saya, bukan hebatnya saya. Kalau karena kebaikan Tuhan, saya ada di sini, saya kembali lagi kepada Tuhan gitu. Ya, saat itu saya bersyukur banget, saya berdoa sama Tuhan, saya mau ajak semua BP saya bisa hadir. Bersyukur teman-teman, saya bisa ajak semua dengan tiket yang diberi, yang memang saya dapat ya. Boleh lanjut itu naga ya. Nah, saya sangat bersyukur, saya berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Terutama ada Ko Richard dan Ci Susan. Wow, luar biasa. Beliau, saya sangat menginspirasi Ko Richard dan Ci Susan. Kenapa? Seorang general manager perusahaan besar kok mau di asuransi gitu loh. Mindsetnya dia apa ya, mau masuk ke asuransi, itu yang saya ambil. Seorang Ko Acong, seorang pengusaha yang punya bengkel banyak, kenapa mau di asuransi ya. Ibu Apriliana dan Ko Teddy yang seorang pengusaha punya pabrik besar ya, kok mau di asuransi ya. Ci Apriliana juga orang hebat, beliau seorang pembicara yang sukses,
tingkat nasional gitu loh di dunia pendidikan. Kok mau gitu. Terus si Aci dan Pak Alim, seorang yang luar biasa. Pak Alim seorang profesional, ya. Kok mau di bisnis asuransi? Saya sangat bersyukur bisa berfoto bareng seperti ini. Wah, luar biasa buat saya. Ini kalau nggak salah tuh kita unit ya, teman-teman ya. Ini unit. Ko Acong juara 1 unit, Ci April juara 2, saya juara 3. Ini suatu hal yang luar biasa buat saya. Ini berkat Tuhan. Sekali lagi ya. Boleh lanjut? Nah, ini graduation, ini 4 BP saya yang di tahun lalu. Jadi ini saya rekrut mereka bulan Bu Nining bulan Juli ya. Pak Ray itu dalam 2 bulan naik BP. Mereka dapat pin emas. Jadi saya baru rekrut mereka setelah saya full time dan saya naikin dalam waktu 5 bulan naikin 4 BP ya. Puji syukur pada Tuhan. Dan Pak Ray ini salah satu seorang pengusaha yang sebelah kiri saya, sebelah kanan saya itu Pak Ray, dia pengusaha, income dia itu sudah 17 miliar. Perusahaannya teman-teman bisa lihat PT Cryogas di Google ada PT Cryogas itu dia membuat mesin untuk mengolah air menjadi air yang sangat steril buat pabrik obat. Harga mesin itu dijual bisa 7 miliar. Income dia itu satu tahun itu income dia 17 miliar. Dia punya income 17 miliar. Ngapain ikut vision teman-teman? Logikanya aja. Benar nggak teman-teman? Saya cuman BSP-in dia 15 menit. Dia langsung tanda tangan teman-teman. Ya. Dia jeli. Kenapa? Dia seorang pengusaha. Jadi teman-teman di sini, maaf nih, saya mau sedikit memberikan teman-teman tips. Ubahlah mindset teman-teman menjadi mindset pengusaha. Ya. Kalau mindset kita masih karyawan, susah teman-teman. Seorang pengusaha paling jeli melihat apa? Peluang. Ya. Peluang itu buat dia adalah suatu kesempatan emas. Ya. Waktu dia melihat layar biru 1,2 miliar per tahun, dia cuma bertanya, Pak Joni sekarang income-nya udah berapa? Nah, saat saya kasih lihat income saya waktu itu 150 juta, dia kaget. Saya baru ikut 2 tahun. Dia kaget. Kok bisa ya, kata dia. Ya, karena waktu itu kan keluarga ber-OR ya, teman-teman. Jadi saya cuma kasih lihat income saya bulan Juli, dia kaget. Wow, katanya. Boleh deh saya ikut, katanya. Nah, dia join. Dia naik BP dalam 2 bulan. Nah, jadi teman-teman, mindset teman-teman ubah jadi mindset seorang pengusaha. Pebisnis ya. Boleh lanjut? Oke, sekarang yang slide yang foto-foto yang rumah ya, Pak ya? Oh iya. Nah, ini rumah ini, ya saya bukan seorang arsitek ya teman-teman ya. Jadi rumah ini saya bangun dengan gambar saya sendiri. Ya, saya maunya rumah saya yang desainnya dalamnya seperti apa, begitu masuk ruang tamu, di dalamnya ada ruang keluarga, ada sebelah kiri dapur, gitu. Semua saya gambar sendiri. Rumah ini 2003 berdiri, puji Tuhan sampai sekarang masih sangat kokoh ya. Nah, ini mobil idaman yang memang sudah saya siapkan carport parkirannya, mobil panjang. Jadi waktu saya bangun rumah ini, saya sudah sediain parkiran mobil lebih dari 6 meter. Istri saya cuma ngomong, Pak, ngapain sih punya garasi panjang begitu? Saat itu saya naik mobil cuma Suzuki Escudo. Mobil kita pendek, Pak. Ngapain ngabisin? Kenapa nggak rumahnya digedein? Lah, kan kita bakalan punya mobil sedan panjang, Mam. Gitu. Jadi, mindset saya adalah saya akan punya mobil BMW ini. Dan istri saya selalu apa? Amin. Udah, sebagai istri, gitu aja. Pokoknya bagian mengaminkan. Ya, jadi enak teman-teman. Kalau saat itu dia berdebat, jadi nggak kita punya mobil panjang? Nggak jadi. Boleh lanjut ya. Nah, berjalannya waktu, Tuhan izinkan kami bisa beli bareng saat itu. Ya, saya beli BMW seri 5, 530 M Sport, Dylan yang seri 3, 330 M Sport. Puji syukur pada Tuhan, apa yang menjadi impian saya, Tuhan
izinkan di tahun 2020 ya. Saya boleh punya barang lagi. Saat itu bulan April saya beli ya. Sebenarnya saya mau beli dari bulan Maret, cuman waktu itu orang BMW bilang, Pak, nanti akan keluar yang seri baruan sudah iDrive 7. Jadi saya pikir sayang juga ya. Ini harusnya mobil ini keluar di tanggal 5 Maret. Saya hadiahkan buat istri saya karena 5 Maret itu adalah wedding anniversary kita gitu ya. Makanya 5 Maret 2000 ya. Nah, mobil Dylan itu limited edition memang ya, benar kata Ko Richard, thank you. Ini cuma ada 50 di Indonesia yang warnanya seperti ini. Ini nomor 2 yang di Vision punya ya. Ko Verdi, si Lisa juga punya warna ini ya. Nomor plat kami ini yang masih baru, dan plat saya itu yang tadi 217 John, Dylan itu 330 DLN ya, sesuai nama masing-masing. Ya, puji syukur ini kami beli di Serpong ya, di showroom yang di Serpong Astra. Boleh lanjut? Ya, bersyukur. Ini narsis sedikit ya teman-teman. Ya, mengucap syukur bolehlah, jangan kelebihan juga. Ya, jujur teman-teman, waktu kami punya mobil ini, ya banyak orang-orang yang berpikir mungkin kok bodoh amat sih beli mobil di era COVID katanya. Ngapain beli mobil di era COVID? Ya saya bilang saya beli mobil memang saya mau beli gitu loh, buat hadiah ulang tahun pernikahan. Jadi saya mau beli kapanpun memang udah waktunya. Cuman ini mundur gara-gara mau keluar yang iDrive 7 saya bilang. Jadi saya mundurin, ya udah. Nah terus bad comment juga ada, yang namanya orang kan ada yang positif, ada yang negatif ya teman-teman. Ya buang aja yang negatif, ngapain pusing gitu loh. Ya kita beli mobil nggak pakai uang dia kok. Saya beli mobil nggak nyusahin dia kok gitu loh. Nah dulu waktu zaman kami susah karena orang tua kami sakit, mohon maaf ya teman-teman, saudara menjauh, maaf ya, kadang teman bisa melebihi saudara ya. Zaman orang tua kami sakit, kita mau main ke rumah saudara aja, alasannya banyak. Oh saya mau pergi, oh ini berat. Kita ke sana bukan mau minta atau minjem, tapi namanya saudara, mama saya kan mau ketemu saudaranya gitu kan. Nah pada saat saya beli mobil ini, sampai kemarin pun masih ada SMS begini. John, mobil lo tahun berapa? 2020, saya bilang. Dia pikir mobil saya dia beli bekas gitu loh. Dia pikir saya beli bekas gitu. Dia masih ngenyek lah. Karena orang ini 2 tahun lalu saya ajakin ke Business Vision. Dia ngenyek, Bapak Ibu ya, teman-teman. Dia ngenyek. Karena dia usaha, waktu itu usaha hordeng gitu loh. Usaha hordeng dan sebagainya lah. Dia ngenyek saya waktu itu. Terus waktu kemarin dia tahu saya beli ini, dia masih nanya, mobil tahun berapa kamu belinya? Tahun 2020, saya bilang. Oh, mobil baru? Iya baru, 530 M Sport. Wah keren tuh, mahal ya, 1,4 M kok, saya bilang. 1,44 M. Sampai seperti itu loh teman-teman. Ya biarin aja, nggak usah kita pusing. Di dunia ini ada apa itu? Pro dan kontra. Ya, nanti waktu yang berjalan membuktikan. Kalau saya income saya ada 1 miliar per bulan seperti Ko Richard, nah nanti dia akan lihat saya beli lagi mobil kayak Ko Richard ya, Porsche. Nah, tapi teman-teman mohon maaf, bukan menjadi kesombongan ya, nggak boleh teman-teman. Mobil ini bukan tujuan akhir. Itu mobil ini baru kemenangan yang tadi Pak Basuki bilang, kemenangan pribadi bahwa saya butuh mobil ini. Tapi kita akan mencapai kemenangan umum nanti ya. Ya, time freedom, time finansial gitu. Jangan sampai kita baru sampai tingkat ini sudah malas gitu. Oh, sudah mencapai mobil ini udah gitu. Enggak, salah teman-teman ya. Ini baru tahap permulaan ya. Kita akan mencapai tahap-tahap berikutnya. Ya, kayak Ko Richard sudah mencapai tahap-tahap berikutnya. Saya yakin juga Ko Richard nggak mau berhenti sampai di sini. Benar ya Ko Richard? Pasti Ko Richard akan maju terus. Betul kok. Kalau udah mencapai 1 bulan 1 triliun, baru bolehlah teman-teman mau time freedom ya. Benar ya Ko Richard? Betul banget kok.
Langsung mantap terus. Ya, nah boleh ya, Ko Richard, biar isi saya sedikitlah bicara gitu ya. Biar teman-teman juga kenal. Nggak banyak. Yani namanya ya. Iya, saya Liani. Iya. Cuman mau berbagi aja. Kalau saya prinsipnya adalah hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi kita dilahirkan kan bukan untuk cuman rame-ramein dunia atau menuhin dunia. Buat saya seperti itu. Jadi hidup ini harus berarti. Dan hidup ini kan singkat. Jadi kita hidup ini harus berarti, harus berguna, dan harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya lihat di bisnis ini udah cocok sekali, karena 3 visi misi mulia ini udah pas sekali dengan ibaratnya dengan tujuan hidup kita ya di dunia juga ya. Ini kan juga menolong orang, jadi berkat bagi banyak orang yang sakit, dananya bisa tertolong. Kemudian teman-teman yang kita rekrut juga akan menikmati hasil yang sama dengan kita gitu, bahkan lebih daripada kita. Nah itulah kita hidup ini adalah anugerah gitu, jadi kita harus berbagi berkat ke banyak orang. Amin, Cek. Amin, thank you, Cek. Ya, kalau yang tadi udah ada yang mau dikeluarkan nggak Cineke ya? Mungkin aktivitas saya aja ya. Yang meeting di St. Maurice ya, kok? Ya, oh ya. Nah ini kita sudah melakukan Ya, silakan. Pertemuan ya offline. Ini di St. Maurice Office Tower lantai 11, Vision punya. Nah ini waktu kemarin datang 40 orang ya teman-teman. Ya, kita selalu mengadakan sesuai dengan social distancing yang ada ya. Ini kita jalanin tiap Kamis meeting grup kita. Ya puji Tuhan. Kita start dari yang udah mau aja. Saya juga nggak maksa, cuman yang nggak datang yang nggak ada hadiahnya. Gitu. Lanjut boleh? Ya bersyukur ya teman-teman. Ko Denny, Ko Jeffrey luar biasa menyediakan tempat ini ya, walaupun baru setengah yang jadi, tapi kita percaya ini memberkati kita semua ya. Saya ini jam 5 sore sampai jam 8 ya, masih menyesuaikan dengan kondisi mall karena parkir mall itu jam 8 tutup ya teman-teman ya. Ya puji Tuhan. Ini yang sebelah kiri timnya Dilan ya. Timnya Dilan anak muda semua, jadi mereka lebih berani. Oke. Saya sudah 1 bulan teman-teman ya, atau sudah 1 bulan melakukan aktivitas keluar rumah ya. Pernah dari pagi itu saya ngurusin ke rumah sakit Siloam Karawaci, terus saya pulang, saya mandi lagi, saya tukar mobil. Jadi kalau urusan ke rumah sakit, saya pakai blazer. Setelah itu saya pulang, saya mandi lagi, semua drama, semua ganti, saya pergi lagi bawa yang BMW untuk prospek pada orang lain. Gitu. Jadi aktivitas tetap jalan. Seperti hari ini, nanti ada lagi meeting dengan grup Kopau gitu ya. Nah, jadi selalu aktivitas. Ya, pesan saya terakhir buat teman-teman, jangan pernah mundur ya. Mundur itu adalah suatu kegagalan. Buat saya, hidup saya tidak pernah ada kata gagal, teman-teman. Apapun yang saya jalanin, buat saya adalah suatu usaha yang baik. Ya, yang penting teman-teman lihat bisnis ini buat perubahan pada keluarga. Udah, pasti deh. Kalau teman-teman balik lagi ke keluarga, ya cinta mula-mula kan keluarga. Ya cinta mula-mula saya kan waktu pacaran nih, pacar saya gitu. Kalau itu pada cinta mula-mula, apapun yang terjalani nggak pernah kita akan mundur. Ya. Walaupun itu persimpangannya mau 8 persimpangan nggak masalah, teman-teman. Mesti lurus terus. Ya. Terima kasih buat kesempatannya. Sekali lagi Pak Richard dan Susan.
luar biasa, dan grup Policat ini yang luar biasa, semua para BP yang luar biasa. Saya banyak belajar dari grup Policat ini, luar biasa banget. Ya, di sini semuanya lengkap ya, grupnya Policat. Wah, kalau saya lihatin dari sisi apa juga ada ya. Di Solo juga saya datang, grup Policat juga di Solo. Di Subur, wah, luar biasa sekali. Terima kasih Policat, mungkin kalau ada yang mau. Makasih ya. Makasih Ko Joni, makasih Ciliani. Ya, kita udah senang banget udah bisa menghadirkan number one vision di acara Zoom ini. Ya, kita terima kasih banget sudah bisa hadir, dan Ciliani juga udah bisa memberikan wejangan-wejangan ya, nasihat-nasihatnya pada kita semuanya. Kita memang perlukan ini untuk kita berusaha yang terbaik di second half tahun 2020. Ini adalah tahun kemenangan buat kita. Terima kasih sekali lagi Ko Joni, Ciliani, dan Dylan ya. Dylan dimanapun juga ya. Thank you ya Dylan ya, aktivitasnya sukses hari ini. Nah, kita kembali ke Tineke. Silakan Tin. Ya. Oke. Terima kasih Ko Joni, Ciliani, dan Dylan. Ya, terima kasih banget ya, sangat menginspirasi. Tadi saya sempat ngintip-ngintip Ko Joni, Dylan lagi nyetir sambil dengerin. Hati-hati ya Dylan di jalan. Oke, makasih ya Ci, Ko, terberkati, berkat melimpah buat Cici sama Koko semua ya. Oke, yuk. Bye-bye Cici Koko. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menyaksikan acara yang sudah dinanti-nanti M7 ya. Oke, saya akan... Teman-teman, sebelum saya semua ya Tin ya. Iya, pemenang semua teman-teman. Sebelum saya share broadcast ya teman-teman, saya ada pengumuman satu yang sangat penting teman-teman ya. Teman-teman, para pemenang kontes rekrut wajib hadir dan sharing, tentunya dengan videonya on ya. Tadi Ci Susan sudah bantu saya, terima kasih Ci Susan. Untuk teman-teman yang masih ada di waiting room, tolong masuk lagi teman-teman, jangan kelamaan di sana teman-teman ya. Jangan kelamaan, karena nggak ada apa-apa di waiting room. Jadi masing-masing nanti yang pemenang rekrut wajib hadir dan sharing, bukan di waiting room, hadirnya di sini. Ya, diberikan waktu hanya 2 menit maksimum.